Selanjutnya di sini akan membuat fungsi insert data. Masuk kembali ke script index. Kita mulai dari modal display admin, tambahkan satu tombol. Href kemudian tanda kutip pagar kelas kemudian button sukses tutup tombolnya tambah data buka tutup dengan tanda slash, buka tanda enternya 2, Oke, kita coba untuk testing lagi. Admin. Belum save. Oke, kita lihat hasilnya akan muncul di sini. Admin. Oke, sudah ada satu tombol tambah data. Kok dia warna sendiri? Tadi tambah data button sukses. Ada yang salah. Oke, save. Oke. Untuk tombol tambah data sudah. Oke, kita ambil script ini, lalu kita copy paste di modal berikut, yaitu modal kategori lalu di bawahnya modal display objek wisata, terus modal display wisatawan, lalu di modal display testimoni, klik selesai, save. Nah, kita testing lagi. Kita lihat di kategori ada objek wisatawan, sudah wisatawan. Oke, testimoni ada. Sekarang di sini kita akan tambahkan fungsi insert data di display modal admin. Kita letakkan
scriptnya di paling bawah, ambil scriptnya, modal. Ambil script yang dari sini di modal, karena kita mau tambahkan modal baru, kita letakkan di paling akhir, modal admin. Oke. Dalam modalnya kita tambahkan modal tambah data admin. Kemudian di sini my modal TDA tambah data admin. Lalu di sini kita rename modal admin. Oke. Ini tambah data, tambah data. Lalu kita paste juga di dalam modal kategori di paling akhir. Oke, di sini di modal tambah data kategori, tambah data kategori, my modal TDK ini kita kasih nama tambah data kategori. Setelah itu kita tambahkan datanya di display objek wisata paling akhir dari script ini. Di sini script apa nih? Objek wisata. Objek wisata. Itu wisatawan. Oke, kita letakkan di paling bawah sini, di modal tambah data objek wisata, tambah data objek wisata, tambah my modal T tambah data objek wisata. Di sini kita kasih tambah data objek wisata, tambah data objek
wisata. Oke. Selanjutnya kita buat di testimoni wisatawan. Ini wisatawan. Oke, di sini paste de modal tambah data wisatawan. My modal tambah data wisatawan reading tambah data wisatawan. Selanjutnya dalam tambah data testimoni tambah data testimoni paste de modal tambah data testimoni reading tambah data testimoni. Oke. Selanjutnya kita tambahkan linknya data kita mulai dari admin tambah data di admin. Ini sesuai testimoni. Tambah data di admin. Oke, tambah data di admin. Ctrl V. Salah. Ctrl V. My modal tambah data admin. Lalu kemudian di admin kategori tambah data my modal
tambah data kategori, tambah data objek wisata, lalu berikut tambah data wisatawan, dan berikut tambah data testimoni. Oke, selesai. Sekarang kita coba untuk testing. Testing admin, kita klik tambah data, kategori, tambah data. Oke, jadi tutup. Tambah data objek wisatawan, tambah data, tambah data objek wisatawan, tutup. Ada yang tidak lagi. Testimoni, tambah data, oke, tutup. Yang tidak jadi itu objek wisatawan dan admin. Dan salah. Tambah data wisatawan. Di sini. Tambah data wisatawan. Admin. Oke. Admin. Ini salah. Tambah data admin untuk wisatawan ini. Kategori wisata, objek wisata. Oke. Tambah data objek wisata. Save. Nah, testing lagi. Admin, tambah data. Oke. Objek wisatawan, tambah data. Ini bisa objek wisatawan. Tambah data objek wisatawan. Objek wisatawan. Salah. Tambah data objek wisata. Save. Objek wisatawan, tambah data. Tambah objek wisatawan. Ini salah.
Tambah data objek wisata. Misalnya tambah data objek wisata. Save. Listing lagi untuk admin tambah data. Sudah. Kategori tambah data. Tutup. Kemudian halaman kategori. Tutup. Objek wisatawan tambah data. Tutup. Wisatawan tambah data. Tutup. Testimoni tambah data. Untuk tombol tambah data sudah. Selanjutnya kita akan buat fungsi insert data, tambahkan data untuk admin. Nah, untuk tambah data di admin itu kita masukkan di di sini. Di sini kita buka di sini tambah data admin. Kita lihat data-data yang ada di dalam struktur. Oke, di dalam data admin ada ID admin, nama, alamat, telepon, email, username, sandi. Nah, di tabel admin ini ada fungsi auto increment. Jadi kita tidak menambahkan ID admin, yang akan ditambahkan hanya nama, alamat, telepon, email, username, dan sandi. Jadi ada 6 data yang akan kita buat. Nah, kita ambil datanya. Itu input form. Nah, kita akan input datanya. Kita ambil scriptnya, lalu kita masukkan di sini. Oke. Di sini method post action ini insert admin. Insert admin. Oke. Jadi insert admin ini berfungsi untuk mengisi data yang akan diterima untuk ke database. Kemudian kita masuk ke input group. Ya, jadi input group ini kita isi sesuai dengan yang ada di database ini, yaitu nama, alamat, telepon, email, username, dan sandi. Jadi untuk nama di sini kita label fieldnya ini kita kasih nama, lalu di field ini harus sesuai dengan ini nama admin. Nama admin. Lalu untuk di field ini harus sesuai dengan yang ada di database, itu hanya nama saja. Lalu kita masih pakai ini Ctrl C, kita masih pakai file yang ini.
itu oke. Oke, ini adalah ini alamat telepon, alamat, lalu di sini alamat, lalu kita ambil lagi yang ini adalah telepon. Telepon. Nah, ini kita ganti telepon. Tambahkan lagi di bawah, yaitu nama, alamat, telepon, email, username, dan sandi. Ini email, username, dan sandi. Username, lalu yang terakhir adalah sandi atau paspor. Paspor dari email. Oke. Nah, lalu yang input group ini tidak kita pakai, kita hapus saja. Nah, ini juga tidak kita gunakan. Input text field, lalu kita sampai di input button. Oke. Nah, lalu kita lanjut lagi. Nama admin. Nama admin, kita coba untuk testing di sini. Coba admin, tambah data. Oke. Ada nama, alamat, telepon, email, username, sandi. Ini sandi kita ganti dengan password. Oke. Password. Lalu kita kembali ke atas lagi. Di sini ada nama admin, untuk tipenya teks, lalu alamat tipenya juga teks, telepon tipenya kita pakai number. Oke. Nah, kemudian untuk email kita kasih teks email, lalu username pakai teks, password kita ganti dengan password. Oke, selesai, kita save. Lalu kita cek kita testing lagi. Kita lihat admin, data,
Oke. Sudah, tutup, lalu kita akan masuk kembali ke sini. Lalu kita kecilkan untuk letaknya, kita kecilkan pakai ini terlalu besar, kita pakai MD. Coba save, lalu testing lagi, admin, tambah data, Oke, sudah seperti ini. Lalu untuk tombol simpan. Aduh. Lalu untuk tombol simpan, gimana tombol simpan? Ini kita pindahkan ke bagian bawah. Kita pindahkan di motor bawah. Di sini paste. Form ini kita geser, taruh di belakang simpan. Oke, sekarang kita coba untuk jalankan, refresh lagi, kita lihat tambah data. Belum. Belum save. Save. Saya biasanya lupa save. Oke, sudah. Nah, maka dia akan pindah letaknya di samping sini. Oke, tutup. Selanjutnya kita akan buat untuk form tambah data di kategori. Caranya juga sama, kita ke form tambah data kategori, Nah, di sini di sini kita ambil scriptnya, input form, kopikan semua saja, lalu kita masukkan di sini. Kita mulai dari bagian di sini. Nah, untuk kategori itu hanya satu, ada dua, nama kategori dan ID kategori. Karena ID kategorinya kita tidak pakai, jadi kita hanya pakai satu saja, yaitu nama kategori yang akan kita pakai. Berarti kita hanya membutuhkan ini saja, input text field. Nah, ini kita tidak pakai sampai di button. Oke. Di sini kita kasih label fieldnya itu nama kategori, lalu di fieldnya nama kategori.
Oke, untuk input button simpan kita geser, lalu kita masukkan di sini. Ctrl V. Untuk formnya kita taruh di bagian belakang simpan. Oke. Lalu di sini kita ganti insert kategori. Insert kategori. Sekarang coba kita jalankan, refresh lagi, kategori, tambah data, nama kategori simpan. Oke, tutup. Di sini kita kecilkan, gimana ya? Ini kita pakai medium. MD. Mana sih? Coba. Kenapa udah geser pindah nih? Taran. Kategori, tambah data. Oke. Dia akan menjadi kecil medium seperti ini. Simpan, tutup. Oke. Nah, ini kan bisa geser sampai bawah atas. Jadi kita di kategori. Oke. Sudah. Tambah data kategori. Nah, berikut kita akan ke tambah data objek wisatawan. Oke, tambah data objek wisatawan. Oke, di sini kita ambil scriptnya. Lalu kita masukkan di sini, Ctrl V. Nah, di sini untuk tambah objek wisatawan ini ada 5. Kita lihat di database-nya itu ada 5. Jadi, nah di sini untuk tabel kata objek wisata ini ada ID objek wisata, ID kategori, nama, deskripsi, alamat, dan status. Dan di sini ada list dari objek wisata, kategori, dan status. Jadi yang kita pakai di sini ini kita paste di sini. Ini input text fieldnya tidak kita pakai. Ini juga. Yang kita pakai adalah input list menu dinamis. Nah, sudah di sini label fieldnya kita kasih kategori. Lalu untuk nama fieldnya select name. Fieldnya ini ID kategori. Boleh select from name table ini. Kita kasih tabel ini dari tabel kategori objek wisata.
tabel kategori objek wisata. Kategori objek wisata, name field value-nya ini ID kategori, lalu name field label, nama kategori. Di sini. Nama kategori. Oke, selesai. Save. Nah, selanjutnya kita akan pakai text field, yaitu nama, deskripsi, dan alamat. Jadi ini label field, nama, ini deskripsi, name-nya deskripsi, lalu kita ambil satu yang ini, ke text field, paste, nama, deskripsi, dan status. Ini bukan status tapi ini alamat. Hal ini ganti dengan nama objek wisata. Lalu yang terakhir untuk status itu kita pakai yang list dinamis. Yang ini kita copy lalu kita masukkan di sini. Masukkan di sini. Paste di sini. Lalu ini nulis dinamis. Ini kategori nama status. Lalu di status. Ini juga kita kasih nama status. Ini kita kasih status. Lalu select control create option yang ini kita hapus ini karena tidak dinamis, maka option value ini option value ID kategori ini kita hapus. Dan sini adalah 1. Tanda petiknya itu tanda petik 2. Ini kita hapus dari sini. Oke, 1. Untuk ini publish.
Publish. Oke, kita hapus dari sini. Nah, masuk. Publish, lalu option. Kita ambil lagi yang kita copy lagi yang ini, masukkan paste ini 0 ini save. Oke, selesai. Pastikan kontrol garisnya status. Oke, selesai. Sekarang kita pindahkan buttonnya ke bawah. Di sini kita paste di sini. Lalu untuk form, salah satu. Kita masukkan di belakang sini, belakang simpan. Ini sekarang mana nih? Kenapa dia pindah ke situ? Kenapa nih? Ini tidak mau. Kita paste di belakang sini, save. Lalu ini kita hapus. Ini kita hapus saja. Ini tidak pakai, langsung select ya. Lalu untuk ini kita kasih MD warna medium. Oke, sudah kita save. Lalu kita coba untuk testing lagi di objek wisatawan data. Bukannya di kategori, salah. Kategori tambah data, kategori. Tadi itu di mana? Tadi itu kan objek wisatawan. Objek wisatawan tambah data. Oke, sudah. Jadi di sini nanti sudah tersedia menunya, pilihannya di sini. Oke, oke. Di sini publish. Oke. Tutup. Close. Lalu oke, sudah. Untuk kategorinya objek wisatawan. Lalu yang berikut kita buat ke wisatawan. Dalam wisatawan ini kita masukin tambah data wisatawan. Nah, di sini oke, yang ini kita ambil scriptnya. Kita paste di sini. Oke, sudah dipaste. Nah, untuk kita lihat di sini di database-nya wisatawan ini, itu di struktur itu ada ID. Nah, di sini teks, semuanya teks, name, tipe,
Ini wisatawan. Oke, wisatawan. ID wisatawan yang masukkan di sekolah telepon ini Sandi. Semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pakai text field saja, yang lainnya tidak kita pakai. Sudah tadi. Ini testimoni. Input text field tambah data di sini. Jadi yang ini input group list menu dinamis sampai input text field. Oke, input text fieldnya itu ada berapa tadi? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Jadi kita akan buat 6. Sini sudah berapa nih? Input text field 1, 2, 3. Oke, kita tambahkan saja dari sini. Oke, di sini kita copy, kita paste. Nah, file ini kita ganti dulu, insert wisatawan, dari fieldnya nama wisatawan, lalu untuk jenis kelamin pakai yang list group. List group mana ya? Input group. Sabar. Untuk nama kita pakai input option group saja. Jadi masuk ke sini. Kita copy lalu ini kita hapus. Paste input option group ini. Label fieldnya jenis kelamin, lalu di sini name fieldnya jenis kelamin, value ini laki-laki, laki-laki, jenis kelamin perempuan, label perempuan. Oke, save. Oke, selanjutnya kita menuju ke telepon, email, dan sanding. Ini telepon, nama fieldnya telepon, tipenya number, lalu telepon, email,
tipenya nih. Tipenya kita pakai email, lalu password numbernya password, tipenya password, name-nya ini kita ganti Sandi. Oke, sudah. Lalu input buttonnya kita masukkan di sini. Form, kita letakkan di belakang sini. Oke, lalu ini kita ganti dengan media. Selanjutnya kita coba untuk jalankan. Itu wisatawan, tambah data. Oke, di sini mau isi laki-laki, perempuan. Oke, nama wisatawan, password, foto. Oke, sudah. Lalu yang berikut kita menuju ke testimoni. Testimoni itu kita lihat strukturnya itu harus browse ini. Ada ID testimoni, tanggal, ID wisatawan, ID objek wisata, judul, deskripsi, status. Oke, kita ambil scriptnya. Lalu kita masukkan di testimoni, tambah data testimoni. Oke, di sini paste. Lalu ini kita begini ini, lalu oke, salah. Nah, di sini kita akan pakai tambah data testimoni ini, lalu ini tambah data testimoni, nama file ini insert testimoni, insert testimoni. Lalu yang field ini tanggal, lalu tipe datanya kita pakai date. Oke, selanjutnya kita menuju ke sini, yaitu apa ya? Oke, tanggal, ID setelah itu semua. Oke, di sini kita tidak pakai option group, kita pakai adalah list menu dinamis. Ini kita hapus. Nah, list menu dinamis ini ada 2. Ini kita ambil, kita copy lagi ini, tambah 1. Oke, lalu yang pertama ini adalah wisatawan.
Lalu name field-nya itu adalah ID wisatawan, lalu select from the table ini tabel wisatawan, TBL wisatawan, lalu name field value, ID wisatawan, lalu name field-nya nama wisatawan. Oke, kita lanjutkan di bagian bawahnya. Ini adalah objek wisata. Name field-nya ID objek wisata. Wisata nama tabelnya adalah tabel objek wisata, name field value-nya ID objek wisata, ID objek wisata, lalu labelnya adalah nama. Oke, sudah. Oke, selanjutnya adalah testimoni. Belum selesai. Masih ada. Yaitu di sini masih ada. Nah, testimoni. Ini testimoni ini judul, deskripsi, status. Oke. Kemudian judul, deskripsi, status itu kita ambil dari wisata. Ini namanya judul, tipenya teks, lalu deskripsi, field, deskripsi, tipenya teks. Lalu untuk status kita pakai list menu dinamis. Kita di bawah. Oke. Ini status, ini kontrol selectnya status. Oke, ini tidak kita pakai, ini kita hapus. Lalu di sini kita masuk. Satu. Ini kita hapus. Ini publish.
send. Lalu ini kita ambil ini, kita copy di bawah ini 0, habisnya 0, ini tunda. Tunda. Ini kita hapus, select, lalu kita ke input buttonnya, kita pindahkan sini. Oke. Form, kita tambahkan di belakang simpan. Lalu kita coba untuk jalankan testimoni. Tambah data. Ini sudah dari kalender. Oke. Terus kamu si babi. Nah ini deskripsi publish. Oke. Tadi ada publish yang tidak diunduh. Saya tambah data. Oke, tutup. Objek wisatawan, tambah data, publish ini objek wisatawan. Seharusnya di bawah publish ini tunda ya. Oke. Objek wisatawan kategori ada juga. Kategori yang 1. Lalu admin. Ini admin ada ya. Untuk publish. Oh, admin tidak ada. Berarti ini di objek wisatawan. Kita lihat objek wisatawan. Wisatawan, objek wisatawan. Ini udah terpublish teman. Nah, ini dia. Ini tunda. 0 itu tunda. Save. Lalu kita coba lagi lihat. Kita jalankan. Objek wisatawan, tambah data, kembali objek wisatawan, publish. Oke, sudah.